Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TIU, kita ketemu lagi di TIUcast, Tirta Utama Podcast. Masih bersama saya Meira. Dan pada kesempatan kali ini di studio TIUcast sudah kedatangan tamu spesial yang khusus kita terbangkan dari Magelang, yaitu adalah Bapak Awaludin Setiaji. Selamat siang Pak Aji. Welcome to the Theater of Dream Pak Aji. Gimana Pak, apa kabar? Ya, kabar baik, sangat sehat. Oke. Pak Aji, mungkin Sobat TIU pingin tahu nih Pak Aji, kalau saya mengenal Pak Aji itu kan Pak Aji ini sebagai dosen di Akatirta Magelang ya Pak Aji. Selain itu Pak Aji juga merupakan konsultan dan praktisi air bersih. Ya, nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Aji aktivitasnya Pak Aji selain dosen dan konsultan itu, mungkin biar Sobat TIU juga lebih kenal Pak Aji. Siap, ya. Jadi saya berkecimpung di dunia air bersih atau air minum itu satu karena hobi, yang kedua juga karena pendidikan gitu. S1 saya teknik lingkungan, jadi sejak S1 sudah berkonsentrasi di bidang air minum. Lalu S2 juga fokus mempelajari tentang air minum, termasuk kursus-kursus juga selalu terkait air minum. Kalau pekerjaan jelas di bidang air minum, dosen Akatirta. Dosen Akatirta ya Pak. Di luar dosen, kalau praktisi jelas berdiskusi dengan Tirta Utama, dengan teman-teman industri dan lain sebagainya. Lalu kita memiliki konsultan yang khusus bergerak di bidang air minum satu. Yang kedua ada terkait air, tapi ini bisnis. Kita ada pabrik air minum. Oh, Pak Aji juga ada punya pabrik air minum juga? Ada pabrik air minum. Dia betul-betul praktisi nih ya? Beberapa air minum isi ulang. Kalau konsultan air minum, kita juga bekerja untuk beberapa perusahaan terkait penyediaan air minumnya. Misalnya dengan Pertamina, lalu beberapa pabrik dengan Mercedes-Benz Indonesia dan banyak. Nah, ini yang terkait bisnis, ya. Terkait bisnis atau konsultan. Yang terkait dalam tanda kutip relawan atau terkait air minum, kita itu memiliki kegiatan rutin, pengukuran beberapa sumber air dan mata air di Kabupaten Magelang misalnya. 301 sumber air, itu 94-nya mengalami penurunan, lalu 24-nya naik. Trennya karena apa? Lah itu kita punya tren selama 7 tahun berturut-turut. Kalau ini terkait pengabdian ya. Lalu kita memiliki atau menjadi penasihat dan sangat aktif katanya, sangat aktif di Forum Merapi Merbabu Hijau. Anggota kita itu 16.000 pegiat dan termasuk petani yang aktif mengamati sumber, menanam pohon dan lain sebagainya untuk konservasi. Kalau dosen jelas, lalu konsultan, terus berbisnis di bidang air minum, terus juga beberapa kegiatan terkait konservasi air. Oke, berarti nggak salah nih Sobat TIU kalau TIUcast mengundang Pak Aji, karena memang Pak Aji betul-betul orang yang tepat ya untuk kita gali informasinya seputar tentang air bersih dan juga lingkungan. Kayaknya menarik banget nih Pak. Ada bisnis air kemasan, ada konsultan, bahkan ada pengabdian masyarakatnya juga ya Pak ya. Nah ini ngomong-ngomong tentang air nih Pak, karena Pak Aji kan sudah berkecimpung lama nih dari sejak kuliah ya Pak ya. Tadi kalau diceritakan kan dari S1, S2, bahkan sekarang memang betul-betul suka dengan air dan berkecimpung di dunia air seperti itu, basah ya Pak ya. Kalau menurut Pak Aji nih Pak, apa sih arti air bersih bagi masyarakat itu Pak? Ya, satu, air minum itu apa ya? Ya antara kebutuhan dan budaya gitu. Kebutuhan pokok kalau kita lihat dalam kehidupan manusia, siklus gitu. Sejak manusia lahir itu kan butuh air Pak. Ya, betul. Ketika Mbak Meira melahirkan, bayi kita itu harus dimandikan, dibersihkan dengan air. Bahkan kita pun dari air ya Pak? Dari air ya. Terbentuk dari air ya Pak? Satu, sejak lahir butuh air. Sejak kehidupan, kalau di Jawa kan ada 3M gitu. Cuma M yang satunya itu harus diperhalus dengan lahir gitu. Karena L pertamanya itu mana, masa manusia dibilang mana itu? Mana itu kan hebat. Tapi bahwa sejak lahir kita butuh air. Lalu dalam aktivitas sehari-hari butuh air. Dalam fase kehidupan manusia selanjutnya mantu itu menikahkan anak, berarti butuh air.
Makna menikahkan anak itu berarti kita butuh air, anak kita butuh air. Berarti kebutuhan air meningkat ya kan. Yang terakhir bahkan sampai mati, M ya Mbak. Lahir, mantu, mati, semua butuh air. Mantu, mati ya, 3M. Kan semuanya itu butuh air. Semua butuh air. Dari siklus kehidupan Dari kita. semua siklus kehidupan kita butuh air. Dikaitkan dengan itu karena kita sering ataupun sangat membutuhkan air, bahkan air itu menjadi budaya gitu. Cuma orang tidak menyadari bahwa air itu kebutuhan pokok dan bahwa air itu budaya. Itu kadang tidak kita sadari, Mbak. Sadarnya setelah ada dua hal, kurang atau berlebih. Kurang itu kekeringan atau kurang air, atau berlebih itu banjir misalnya. Nah, disinilah kita kurang dari sisi memaknai air, dari sisi budaya. Yang ketiga, budaya tadi. Sejak nenek moyang kita itu kalau membuat permukiman, termasuk teman-teman muda ini, teman-teman podcaster muda ini, bahwa nenek moyang kita itu kalau membuat rumah, mesti yang dekat sungai, Mbak. Iya. Ya kan, dekat sungai atau dekat mata air atau dekat waduk dekat atau sumber ya, air. Karena biasanya kalau di situ ada sumber air, Pak, biasanya terus kemudian jadi muncul permukiman kan. Jadi memang sumber air itu menjadi apa ya? Persyaratan persyaratan utama di mana pemukiman atau rumah itu ada permukiman sebenarnya, Pak. Ada kehidupan. Untuk menjustifikasi itu, kalau saya kan jelas guyon ke anak-anak muda kan, S1 sampai S2 belajar air, lalu supaya air itu kelihatan budaya, bahkan rumah saya itu dibelah oleh sungai. Tapi ini bukan menunjukkan bahwa saya orang lama yang mencari sungai lalu bermukim ya. Tapi ini menunjukkan budaya air itu. Nah, ketika kita menggunakan air untuk sehari-hari, lalu kita proses menjadi sesuatu budaya, ini menjadi menarik bahwa air itu harus kita wujudkan, kita nampakkan. Kalau gini Mbak, identifikasi orang air itu terus kebutuhan ya. Kalau kebutuhan jelas, saya di TUJT aja sudah minum air putih 2 botol ya kan kebutuhan ya kan. Tadi wudhu jelas. Ini yang membedakan kita dengan anak-anak muda yang belum tentu sholat ya kan. Ini artinya tapi sudah sholat semua. Nah, air. Lalu menciptakan budaya bahwa orang melek air, nah ini yang penting. Budaya melek air ya, Pak. Budaya melek air. Saya catat nih. Ini yang kadang baik mohon maaf ya teman-teman dosen maupun praktisi air itu kurang mewujudkan itu dalam kehidupan. Kalau mobil ya, mobilnya sudah ada tulisan Tirta Dharma atau tulisan Tirta Utama, itu berarti dari mobil sudah. Lalu budaya minum air yang sehat dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ketika masuk ke rumah Mbak Mira atau rumah Argia atau teman-teman yang lain, bisa nggak orang masuk ke rumah kita tapi terus grek tentang air itu? Langsung dapat feel-nya. Langsung dapat feel. Ini pasti orang air. Orang air atau budaya air. Ini pasti budaya air. Iya. Gimana tuh, Pak? Satu, dari fisik ya kan. Ini agak panjang semi perkenalan. Ketika masuk ke rumah kita, ada nggak identitas air? Satu, di jendela ada tulisan Tirta Utama, Tirta Dharma, udah air. Biasanya kalau ini Pak, kalau orang-orang yang bekerja di air tuh biasanya rumahnya catnya biru gitu Pak. Catnya biru, itu kan gejala air. Ya kan? Termasuk mobil kita sama-sama biru. Nah, kalau ini rahasia, bahwa mobil kita sama itu adalah urusan di luar podcast. Tapi mobil kita biru, itu menunjukkan kita air. Lalu ketika masuk ruang tamu kita, ada nggak identitas air? Ruang tamuku itu penuh 2000 koleksi mata air, koleksi sumber air, dan ditulisi di botolnya termasuk air minum dalam kemasan dari seluruh dunia. Ini orang masuk ruangan langsung lihat, oh air, sehingga mengajak orang untuk diskusi air gitu. Ini budaya air ya kan? Ini Sobat Tiu, jadi penasaran nggak sih kepingin main ke rumahnya Pak Aji? Di masuk ruang tamu aja masuk sudah ruang ada. Tamu ada 2.100-an. 2.100 ini Pak. Koleksi air minum dalam kemasan. Termasuk sumber-sumber air dari mana saja. Saya jadi penasaran. Iya, artinya ini memancing, mengajak orang berpikir tentang apa? Iya. Berarti pokoknya kalau masuk ke rumah Pak Aji langsung tahu, ini orang air jelas air, pasti. Satu ya kan. Kalau budaya air ya, budaya air. Lalu apakah sumber air di rumah kita terjamin misalnya? Iya. Satu, sumur. Lalu saya di lantai 2 memiliki instalasi pengolahan air. Di rumah? Mengolah dari sungai dan air yang mengandung besi. Nah ini attitude atau budaya air.
kalau diamati lebih lanjut, ini agak di penjelasan terakhir budaya air adalah apakah air hujan itu kita masukkan ke rumah kita sehingga nggak ada air hujan yang keluar dari rumah kita, sumur resapan, desain lantai dan lain sebagainya. Yang terakhir ya kontribusi ya, budaya air, kebutuhan air, lalu apakah kita berkontribusi atau merusak? Ini bahwa dari pertanyaan tadi, air itu ada di setiap fase kehidupan ya kan Mbak? Air dari ada lahir, di setiap fase kehidupan. Mantu itu maknanya kita menikahkan anak kita atau kita dewasa dan akan beranak pinak lagi, artinya ada kebutuhan air lebih, yang kebutuhan yang berlebih tambah. Makna mantu itu bukan sekedar menikahkan atau kita menikah enggak, karena tapi artinya di situ ada kebutuhan tambahan, perkembangan ya Pak, perkembangan populasi kan Pak, kalau mantu itu kan Pak pastinya kan. Terus mati, bahwa sampai mati pun kita masih butuh air untuk mensucikan jenazah dan lain sebagainya. Ini Mbak Mira, luar biasa air ya, adalah Pak. kebutuhan dan budaya. Berarti air bagi manusia itu yang pertama adalah merupakan kebutuhan, yang kedua itu juga adalah budaya. Dan juga tadi ada budaya melek air ya Pak. Budaya melek air. Nah, kalau tadi saya tertarik nih Pak dengan tadi koleksi Pak Aji ya, berarti itu kan air itu ada dari berbagai macam sumber ya Pak. Mungkin kalau jenis-jenis air air yang bisa kita manfaatkan itu apa saja sih Pak? Yang pertama yang umum dikenal masyarakat ya air permukaan. Air permukaan sungai gitu ya Pak. Itu sungai, waduk, rawa dan lain sebagainya. Ini yang umum ya, yang umum kita kenal. Lalu ada air tanah, air tanah dalam maupun dangkal ya. Jadi ada air permukaan, air tanah dalam maupun dangkal, lalu ada mata air. Mata air itu adalah air yang memotong topografi sehingga keluar di permukaan tanah itu. Lalu ada yang sering kita lupakan sebagai sumber air adalah air hujan. Air hujan. Nah, yang selanjutnya ada air laut. Nah ini yang di kriteria kompetensi kerja nasional, bahwa orang-orang air minum itu harus mampu mengenali dan mengolah air dari air permukaan, air tanah, lalu tadi ada air hujan, air laut. Termasuk air laut itu adalah sumber air kita. Nah ini yang tersedia. Kalau di pegunungan tertentu ada air embun dan lain sebagainya, itu masuk kriteria, masuk sumber tapi tidak masuk ke dalam KKNI. Atau di teman-teman NTT, saya dengan S1 ini ke Manggarai, ke Kupang dan lain sebagainya, daerah yang kering, bahkan pelepah pisang dipotong kira-kira 30 cm dari permukaan tanah, lalu dilubang, kalau pagi keluar air itu adalah sumber air juga. Sumber air dari pohon. Itu tapi bisa dimanfaatkan bisa Pak? Dimanfaatkan. Kalau khasiatnya apa belum teliti saya, menguatkan atau melemahkan tubuh belum teliti. Iya Pak, tapi luar biasa ya Pak, maksudnya dari sebuah pelepah pisang. Dari pelepah pisang bisa jadi sumber air. Namun kalau secara teoritis dan KKNI dan peraturan ya air permukaan. Air permukaan, air tanah, mata air ya. Air hujan, lalu air laut. 5 itu yang menjadi sumber utama. Sumber air ya Pak. Sumber air ya. Nah ini tadi nyambung ke penjelasan Pak Aji yang sebelumnya Pak, tadi ada mantu, mati. Nah, ini kan dari siklus kehidupan manusia ya Pak ya, kita tahu bahwa makin lama populasi itu kan makin berkembang ya. Nah, jumlah manusia yang ada di bumi ini juga semakin bertambah seperti itu ya Pak. Bisa kita lihat dari lahan-lahan yang semulanya banyak lahan kosong, sekarang sudah jadi perumahan semua. Nah, ini kan otomatis meningkatkan kebutuhan akan air bersih itu kan juga meningkat kan Pak. Nah apalagi kita tahu bahwa sumber air yang ada yang tadi Bapak sebutkan itu kan juga nggak bisa semuanya langsung kita manfaatkan Pak. Mungkin kalau mata air mungkin kita bisa lah ya ngambil mata air. Cuman kalau tadi ada air laut, ada air sungai, danau, rawa seperti itu. Nah itu kan nggak mungkin kan, maksudnya langsung kita manfaatkan. Nah apalagi ini menurut Bapak nih bagaimana dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan air dengan keterbatasan sumber air baku yang tersedia gitu Pak?
Kalau itu terus kita berpikir logis ya, Kak Mira. Kak atau Mbak ya karena kalau di Medan kan nyebutnya Kak ya. Nah, ini gini. Berarti ketika kebutuhan air meningkat, maka orang akan ngambil dari 5 itu. Lalu pertimbangan pengambilannya kan satu dari sisi jarak ya. Orang pasti akan ngambil dari jarak yang paling dekat. Yeah. Ya. Jarak yang paling dekat dengan tempat kita. Kalau di situ ada air permukaan, yang ngambil air permukaan. Kalau air permukaan nggak ada, dia akan ngambil mata air dan lain sebagainya. Satu sih pertimbangan jarak. Yang kedua, pertimbangan jumlah ya Mbak. Jumlah semakin meningkat, padahal jumlah air mungkin seperti itu aja ya. Satu dari sisi jarak, siklus hidrologi. Siklus hidrologi. Yang kedua dari sisi jumlah. Nah ini yang paling menjadi pertimbangan adalah dari sisi ekonomi. Jadi orang akan mengambil yang paling murah. Ekonomis yang paling murah. Paling murah dan paling mudah. Paling mungkin murah, ya, paling mudah, paling dekat. Paling dekat. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah ini. Iya betul. Disitulah mulai terjadi masalah ya. Masalahnya apa? Perebutan dari sisi jarak, perebutan dari sisi jumlah, perebutan dari sisi kualitas. Nah ini bebas ya kan. Artinya secara natural ketika Mbak Mira di depan ini ada apa? Di depan ini ada air. Ada mata air kan? Mata air, maka orang akan ngambil. Ketika mata air habis, mulai konflik ya kan. Yeah. Lalu ketika air tanah, mata air nggak ada, air permukaan nggak ada, orang ambil air tanah ya. Yeah. Tinggal kuat-kuatan ya kan. Kuat dari sisi ngebur dalamnya, sama energinya, sama kebutuhannya ya. Nah ini orang akan ngambil berdasar jarak, berdasar jumlah, berdasar kebutuhan, dan itu bebas ya. Karena kita masih bebas misalnya pengambilan air itu belum diatur, maka orang akan bebas ngambil. Sementara jumlah air kalau nggak ditreatment, nggak dikelola, jumlahnya seperti itu. Nah ini Mbak Mira. Ya, berarti mungkin gini Pak. Jumlah air itu kan ya dari daur siklus hidrologinya kan jumlahnya segitu-segitu aja ya Pak. Tapi yang memanfaatkan kan bertambah, ya kan? Masyarakat bertambah banyak seperti itu. Nah itu kalau nggak dikelola atau kalau nggak diatur, nanti mungkin bisa terjadi konflik ya Pak ya. Konflik kebutuhan antara masyarakat, katakanlah sebagai contoh seperti saya sendiri aja di rumah, misalkan saya ngebor sumur nih Pak di tempat saya. Kemudian tetangga sebelah juga ngebor juga. Nah itu kan juga bisa berebut juga kan Pak, ketika daya hisap pompa saya lebih besar, tempat tetangga keluar gitu ya Pak. Ini bisa kuat-kuatan kan, itu bisa jadi konflik juga ya Pak. Nah ini Bapak sebagai praktisi di bidang air nih Pak, nah mungkin untuk mengatasi hal-hal seperti itu, untuk mengatasi konflik kebutuhan, kemudian untuk menjaga dari sisi ketersediaan dan juga kualitas, dan juga tadi ada pertimbangan ekonomi. Nah mungkin itu gimana sih Pak caranya supaya kita tetap bisa memanfaatkan air seperti itu, tapi juga tetap bisa melindungi lingkungan gitu Pak, untuk ketersediaannya dan keberlanjutannya seperti itu. Kalau saya melihat konflik ini kok dari dua sisi Kak Mira. Terus kan ya salah-salah antara Kak atau Mbak atau Ibu ya kan, karena dia pejabat di Tirta Utama. Gini, konflik ini kan jadi dua hal ya. Konflik antar sesama pengguna, sesama manusia ya kan, entah itu industri, entah itu rumah tangga, entah itu hotel, entah itu apapun, dan konflik yang merusak lingkungan. Jadi ada dua potensi konflik sesama pengguna dan konflik dengan lingkungan, artinya merusak lingkungan. Ketika ada konflik dengan sesama pengguna, maka harus ada aturan-aturan ya kan? Aturan siapa yang prioritas boleh menggunakan, terus jumlah yang harus digunakan, terus sumber mana yang boleh diambil. Ini mengurangi konflik antar sesama pengguna dan juga konflik dengan lingkungan. Ya, ini yang menjadi diskusi menarik ya kan. Iya Pak. Karena itu berarti tadi untuk ada dua potensi konflik ya Pak ya. Itu potensi konflik antar sesama pengguna air atau orang yang membutuhkan air ya, dan juga konflik dengan lingkungan. Nah, menurut Pak Aji sendiri
tadi kan disebutkan bahwa untuk mengatasi potensi konflik itu, nah ini kita perlu adanya sebuah aturan nih, gitu kan, aturan yang mengatur dan mengontrol supaya konflik tersebut bisa diminimalisir seperti itu minimal ya Pak ya, atau mungkin bisa dicegah lah seperti itu. Nah, kira-kira untuk langkah-langkahnya tuh seperti apa Pak? Maksudnya dengan metode apa sih Pak? Maksudnya dengan langkah realnya begitu Pak? Ya, kalau langkah realnya ya penghitungan kebutuhan ya kan. Perhitungan kebutuhan air masing-masing pengguna, baik rumah tangga, komersial maupun misalnya industri. Perhitungan kebutuhan itu menjadi awal ya. Atau kalau di kegiatan air minum disebut RDS. Real Demand Survey. Sebetulnya kamu itu butuh berapa, dengan kualitas berapa, ini yang harus kita lakukan ya. Real Demand Survey. Setelah Real Demand Survey, dia mau ngambil dari mana? Ya kan tadi ada pembahasan beberapa sumber air, itu Real Demand Survey butuh berapa dan ngambil dari mana gitu. Oke, berarti oke Pak, setelah kita dapat kira-kira kebutuhan masyarakat akan air kurang lebih sekian seperti itu, dan kemudian dari sumber yang ada potensinya hanya sekian seperti itu. Nah, berarti setelah itu mungkin perlu adanya sistem ya Pak, maksudnya sistem yang untuk bisa mengelola itu semua ya. Nah itu kalau kita biasa kenal mungkin dengan sistem penyediaan air minum ya Pak, atau spam. Dan Sobat TIU kayaknya sudah cukup nggak asing lagi dengan istilah spam, karena di TIU Podcast kita sering bahas tentang spam Pak. Nah ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang spam lebih dalam ya Pak ya. Siap. Nah tapi mungkin setelah kita break dulu sebentar. Oke. Kembali lagi di TIUcast, Tirta Utama Podcast, tempat kita diskusi tentang air bersih dan juga lingkungan. Masih bersama Pak Awaludin Setiaji. Ya Pak, tadi kita sudah bahas tentang spam ya Pak. Tapi spam di sini bukan spam nyampah ya Pak. Tapi adalah sistem penyediaan air minum. Nah ini Pak Aji, bagaimana sih spam itu bisa melindungi lingkungan Pak? Ya, satu, ketika kembali ke materi pertama tadi bahwa air adalah kebutuhan ya. Air adalah kebutuhan. Ketika yang menggunakan sedikit nggak akan terjadi masalah, tapi ketika sudah banyak seperti diskusi tadi harus disediakan oleh sistem penyediaan air minum. Kenapa spam menjamin kelestarian? Satu, sejak ngambil spam itu ngukur ya kan. Terukur ya Pak? Terukur berdasarkan neraca air atau kebutuhan airnya berapa. Setelah ngukur dari jumlah air baku yang diambil, spam itu memberikan retribusi atau kontribusi. Nah, kontribusi ke Pemda, lalu kontribusi itu dikembalikan untuk konservasi. Berarti ada jaminan. Dari pengambilan sumber air bakunya saja itu sudah terkontrol, terukur, dan bahkan ada biaya, ada izin, ada biaya juga untuk konservasi seperti ya Pak? Ya kan? Ini kan menjamin bahwa air yang diambil terukur, ada izinnya, ada retribusi, ada kontribusi. Ukuran itu bukan sekedar mengukur jumlah air yang diambil, tapi otomatis mengukur jumlah air baku itu naik atau turun. Ini menjadi warning. Ketersediaannya ya, warning ketersediaan air baku menurun misalnya. Ini yang dilakukan oleh SPAM.
Setelah air baku diukur, diambil, masih diukur lagi kualitasnya. Betul. Jadi ada jaminan kualitas bahwa air baku itu kualitasnya naik atau turun, lalu air baku itu harus diolah atau tidak. Apabila misalnya warga mengambil sendiri, tidak mengukur kualitas, maka dia akan mengkonsumsi air yang tidak layak. Ya, betul. Nah ini mungkin berbahaya untuk kesehatan yang mungkin berbahaya bagi kesehatan tubuh maupun jiwa ya kan. Misalnya mempengaruhi syaraf ya kan, karena kena logam berat dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, lalu di transmisi distribusinya juga diukur. Ketika air sudah siap dikirim ke masyarakat ataupun industri, ditransmisikan, dialirkan melalui pipa, gampangnya dengan ukuran-ukuran yang efisien dan pas ya kan. Ini sehingga harga itu akan masuk karena efisien dalam transmisinya. Lain kalau masing-masing orang ngambil dari sumber kan terbayang biayanya jadi mahal sekali. Gitu. Lalu di tahap pengoperasian itu pun ada target air yang bocor atau NRW dalam istilah SPAM. Air yang bocor pun harus diukur, dipantau, kalau bocor harus dicari. Ini konsep efisiensi kan ya Pak, dan konservasi supaya air nggak dibuang-buang. Bahkan sampai air di pelanggan, kualitas air masih diukur lagi. Jadi jaminannya itu dari sisi efisien, dari sisi jumlah, dan terakhir kualitas. Jaminan kualitas. Ini yang dilakukan oleh SPAM. Sehingga air yang diperoleh sesuai peruntukan, air bersih ataupun air minum, dan sesuai standar kesehatan. Nah, kalau dari SPAM sendiri itu bisa melayani siapa saja Pak? Ya. SPAM itu bisa melayani domestik atau rumah tangga biasa. Domestik itu berarti penduduk, maksudnya masyarakat ya Pak? Masyarakat, rumah-rumah seperti itu? Rumah biasa, perumahan ataupun rumah-rumah di perkampungan, pokoknya rumah itu bisa dilayani oleh SPAM. Lalu bisa non-domestik. Non-domestik. Misalnya kantor, hotel, pasar, termasuk industri. Industri itu bisa dilayani oleh SPAM. SPAM juga. Berarti pelayanan air minum ini bisa melayani untuk domestik, yaitu untuk rumah tangga. Selain itu juga untuk non-domestik seperti itu. Ada bisnis, ada industri, ada perkantoran juga ya Pak ya. Baik Pak. Nah ini Pak, kalau untuk masyarakat atau katakanlah tadi seperti perkantoran, kemudian niaga atau bisnis atau industri yang belum terjangkau oleh SPAM, belum terlayani oleh SPAM itu gimana Pak? Ya, ini menjadi diskusi menarik ya kan. Ada peraturan bahwa misalnya Undang-Undang Nomor 17 2019 di pasal 22 itu menyebutkan pengelolaan sumber daya air ini dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan ya. Air permukaan itu misalnya SPAM sudah mampu menyediakan air permukaan yang diolah, didistribusikan misalnya untuk hotel, untuk pasar, untuk perdagangan maupun untuk industri. Yang menjadi masalah dan diskusi menarik adalah ketika SPAM belum mampu menyediakan. Maka industri bisa menjangkau gitu Pak? Bisa menjangkau. Maka industri ataupun domestik akan mengambil tadi jaraknya yang dekat dan yang berbagai efisien, sumber itu tadi berbagai ya Pak. Sumber. Nah, misalkan seperti air tanah karena kebutuhannya besar, maka misalnya industri dia akan ngambil air tanah. Apakah itu bisa disalahkan? Tidak, karena memang SPAM belum mampu menyediakan atau menjangkau wilayah industri itu. Nah, dalam tanda kutip masalah mulai terjadi. Karena kebutuhannya besar, industri kebutuhannya besar, industri ngebor nih. Gampangnya istilahnya kan ngebor ya. Mengambil air tanah dengan volume yang besar. Cukup besar. Nah, ini mulai terjadi masalah ketika tidak mengambil dari SPAM atau industri, dalam hal ini contohnya mengambil air tanah. Ngebor itu. Padahal Pak, kalau kita lihat nih Pak, di Pulau Jawa sendiri saja ya Pak ya, di sepanjang Pantura tuh Pak, kalau kita lihat kan Pak, mulai dari Jakarta, Jawa Tengah sampai ke timur itu kan di sepanjang Pantura itu kan banyak sekali industri kan Pak, karena di daerah karena di Pantura sendiri kan mungkin dekat dengan akses pelabuhan ya Pak ya, jadi mungkin banyak dibangun industri-industri di wilayah tersebut seperti itu. Nah,
di mana tadi yang seperti Bapak sampaikan ya, kalau memang belum terlayani dari PAM atau dari sistem penyediaan air minum, ya mau nggak mau pasti mengambil dari sumber yang ada. Sebagai contoh, mengambil dari air tanah seperti itu. Nah ini Pak, kalau misalkan itu kan bayangan saya nih Pak, itu kan cukup banyak Pak. Kalau misalkan pengambilan air tanahnya itu dilakukan oleh banyak pihak dan kemudian volumenya juga mungkin volume pengambilannya juga luar biasa. Nah itu kalau misalkan ada kegiatan pengambilan yang berlebih itu pasti berdampak kan Pak bagi lingkungan. Itu gimana Pak? Itu tuntutan ya kan, tuntutan kebutuhan bahwa sepanjang bukan hanya di Jawa ya kan, bahkan kemarin kita ke Medan itu ada KIM ya, kawasan industri Medan, lalu kalau di Jakarta ada Cikarang, Tangerang dan lain sebagainya, sampai nanti kalau di Jawa Tengah ada ini Sayung ya kan, terus kemarin kita ke Surabaya ada Rungkut dan lain sebagainya. Nah otomatis dia ngambil air sesuai kebutuhan kan Pak, sesuai diskusi pertama tadi. Misalnya ada pabrik yang butuh sehari 4.000 kubik atau 5.000 bahkan 6.000 dan seterusnya. Padahal perbandingannya ya teman-teman air minum bahwa rumah tangga, rumah kamera ini hanya pakai 2 kubik sehari. Sementara industri bisa memakai 6.000, 8.000 bahkan 10.000 meter kubik per hari. Berarti kan kebutuhannya besar sekali. Nah disinilah konflik mulai muncul. Konflik pertama kan tadi sesama pengguna. Sesama pengguna. Berarti rumah kita, rumah masing-masing. Nah rumahnya ini akan kekurangan karena si industri ngambil dengan volume yang banyak dan mungkin dengan pompa yang lebih kuat. Satu, sumur-sumur di sekitar industri akan mengalami bisa jadi kering ya Pak, mungkin karena kesedot banyak di situ ya. Banyak oleh industri. Lalu itu konflik dengan sesama pengguna. Lalu kalau yang dengan lingkungan jelas tidak satu-satunya penyebab ya. Pengambilan atau eksploitasi oleh industri bukan satu-satunya penyebab, tapi terjadi penurunan muka air tanah jelas. Muka air tanah akan turun, pertama kurang, lalu muka air tanah berkurang, lalu si sumur penduduk kan nggak dapat ya, karena air tanah makin dalam. Sementara industri punya pipa dalam ya kan, industri dapat tapi penduduk nggak dapat dari sisi lingkungan. Lalu yang paling berbahaya ada penurunan tanah. Penurunan muka tanah sendiri. Ada beberapa penelitian misalnya turun 9 cm per tahun, 10 cm per tahun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena air tanah di dalam itu kan penyusun ya. Penyusun tanah. Apabila batuan atau tanahnya tidak kosong maka tanah akan turun. Ini kan mulai mempercepat laju penurunan muka tanah. Kalau misalnya 5 cm, 10 cm, maka yang terjadi adalah turun, lambat laun sungai itu di atas tanah kita, bahkan laut di atas kita. Maka ketika laut pasang, air masuk ke tanah, dan ke pekarangan kita. Fenomena itu tuh terjadi Pak di sini Pak. Jadi terjadi di sini kan? Seperti di Semarang sendiri kan, rob semakin tinggi, masuknya semakin jauh ke daratan tuh semakin jauh. Banjir, ya kan? Ya karena mungkin memang laju penurunan muka tanahnya sendiri itu semakin cepat ya Pak ya, karena efek dari pengambilan. Dan itu ya. Jadi ada dampak konflik sesama pengguna. Lalu dampak lingkungan yang tidak pernah kita itu atau sudah dihitung ya, tidak pernah terlintas adalah dampak psikologis dan ekonomi. Terbayang nggak Mbak kalau rumah kita atapnya bocor, lalu ruang tamu atau kamar kita kena air tergenang, itu stresnya sudah luar biasa. Iya betul Pak. Betul. Apalagi rumah kita tergenang banjir. Betul. Betul. Ya ini dampak psikologis yang kadang nggak kita pikirkan bahwa bukan gara-gara industri ya, karena muka tanah yang turun, lalu pekarangan atau rumah kita banjir, maka secara psikologis kita capek. Betul. Belum ada kegiatan kita jadi full ke situ, maka produktivitas menurun. Belum kalau kawasan itu tergenang total, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Terus sumber pendapatan kita yang bisa untuk investasi atau misalnya biaya sekolah, biaya kuliah anak-anak kita dipakai untuk apa? Menaikkan rumah kita. Iya betul. Nah ini dampak psikologis dan ekonomi yang kadang tidak kita pikirkan, termasuk dampak bagi industri itu sendiri.
ketika muka air tanah turun, industri kan ya turun tuh. Nggak bisa tuh kita milahi tanahku jangan turun ya kan. Nah, ini dampak-dampaknya ada penurunan muka air tanah. Lalu kualitas air tanah juga akan menurun. Karena yang bersih sudah diambil, maka yang masuk bisa saja jadi air laut. Jadi air laut, nah, yang kita tahu intrusi air laut itu ya Pak? Iya. Jadi ada penurunan muka air tanah, penurunan tanahnya, dan penurunan kualitas yang mengakibatkan intrusi air laut. Itu sudah terjadi tuh Pak. Bahkan kalau misalkan dengan ada intrusi air laut, otomatis sumur yang ada di penduduk kan tinggal dapatnya sumur itu asin gitu ya Pak. Iya. Di samping ada penyebab lain ya. Penyebab lain itu misalnya masa bangunan, ada banyak bangunan sehingga turun. Tapi salah satu penyebabnya adalah pengambilan air tanah. Padahal sudah ada PP nomor 145 tahun 2015 tentang kawasan industri itu, setiap perusahaan industri di kawasan industri wajib memelihara daya dukung lingkungan, termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah. Nah, ini ada di PP 145 bahwa industri di kawasan industri tidak melakukan pengambilan air tanah. Kenapa industri mengambil air tanah? Satu ya karena spam belum ada. Karena belum terjangkau oleh spam, sehingga mau nggak mau industri mengambil air dari tanah. Situ ya Pak. Ya. Nah, ketika sudah terlalu enak dengan air tanah, lah ini perlu diskusi ya kan. Nah, sekarang gini Pak, upaya apa Pak yang bisa kita lakukan untuk menghentikan, untuk mengurangi pemanfaatan sumur bor atau air tanah yang berlebihan tadi Pak? Ya. Karena kan sudah banyak sekali nih, mungkin baik dari masyarakat, baik dari bisnis seperti itu ya, hotel, industri, bahkan banyak lah kan sudah banyak sekali yang memanfaatkan seperti itu. Nah itu kita bisa berupaya apa sih Pak untuk mengatasi eksploitasi yang berlebihan tadi? Upayanya harus terpadu ya. Terpadu pemerintah jelas ya. Pemerintah kepanjangannya ya bisa Tirta Utama, bisa PDAM. Ya harus menyediakan sistem penyediaan air minum untuk industri itu, dan itu tidak sederhana ya, karena harus mencari air baku, harus mengolah, harus istilahnya nanam pipa, butuh diskusi, butuh perencanaan dan pembiayaan. Lalu kalangan perguruan tinggi meneliti, memberikan solusi, memberikan masukan dari berbagai bidang ilmu teknik, ekonomi maupun sosial ya. Melakukan pendekatan ke industri. Yang ketiga, teman-teman industri harus bersama-sama memiliki kesadaran itu dan berdiskusi, mencari solusi dari permasalahan itu, termasuk teman-teman LSM dan seluruh masyarakat. Difasilitasi atau dipimpin oleh siapapun, dipimpin oleh misalnya pemerintah, lalu kita berdiskusi antara SPAM, bisa PDAM, bisa seperti Tirta Utama, kalau di Jogja Tirta Tama, ya di Jawa Tengah Tirta Utama, dengan perguruan tinggi, dengan teman-teman praktisi, teman-teman konsultan, kita diskusi dulu ya, lalu diukur. Berarti ini perlu upaya terpadu ya Pak, upaya terpadu dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, dari universitas yang mungkin seperti Pak Aji kan mungkin lebih memahami dari sisi sainsnya dan perhitungannya seperti itu ya Pak, dan juga dari masyarakat sendiri, baik itu masyarakat bisnis, masyarakat industri seperti itu, LSM. Jadi memang harus duduk bersama, kemudian membuat suatu upaya terpadu tentang agar bisa menyediakan air bersih gitu yang lebih terkontrol bagi teman-teman industri seperti itu ya Pak. Nah tapi Pak, kalau misalkan ini kan dari industri sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur mengambil pengambilan sumber airnya itu dari air tanah, dari sumur bor seperti itu. Mungkin nggak cuma industri, hotel dan masyarakat yang lain sudah terlanjur. Untuk yang non domestik seperti itu ya, sudah terlanjur melakukan pengambilan air tanah. Nah itu nanti penegakan peraturannya gimana Pak? Karena tadi kan Bapak menyebutkan ada ada PP 145 seperti itu. Nah itu nanti implementasi penegakannya itu seperti apa Pak untuk yang sudah terlanjur seperti itu? Ini kan misalnya sudah terlanjur sudah terlanjur ngambil air tanah, padahal di pasal 39 ayat 1 itu jelas tidak melakukan pengambilan air tanah. Nah,
ketika spam sudah menyediakan air itu, semua pihak ini orientasinya harus sama. Bahwa ini bukan semata-mata kepentingan bisnis, tapi ini juga kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan. Kaitannya ini bukan berarti kita ingin menang-menangan salah satu. Misalnya spam sudah akan menyediakan, butuh perizinan misalnya. Maka lintas instansi, lintas sektor itu harus mempermudah, bukan berarti mempermudah, mendukung perizinan itu. Bahwa ini bukan kepentingan semata bisnis, tapi ada kepentingan lingkungan. Yang pertama, yang kedua, industri harus menyadari itu lalu welcome. Kita ukur sebetulnya kebutuhan industri itu berapa ya. Ini untuk menyelesaikan solusi pertama adalah kesadaran ya. Kesadaran. Kita tidak pernah berpikir negatif atau seudon ke teman-teman industri. Teman-teman industri itu sangat welcome. Asal kita membuka pintu diskusi yang cantik, yang jelas. Satu yang sehingga yang harus diukur adalah kebutuhan industri itu berapa tuh. Gitu. Setelah ketemu kebutuhan realnya berapa, termasuk pengembangan ke depan, maka spam yang diberi tanggung jawab harus mampu menyediakan itu. Nah, menyediakan itu kan butuh tahapan ya kan? Betul. Butuh biaya. Betul, Pak. Misalnya industri minta 100, bisa aja si penyedia atau spam baru bisa menyediakan 20 atau 30. Maka yang perlu dilakukan adalah masa peralihan atau masa transisi ya kan? Masa transisi ini adalah keseimbangan bagi semua pihak. Misalnya pihak spam sudah mampu menyediakan 100, oke, berarti si spam sudah mampu. Nah, tapi industri apakah mampu menyerap 100? Bisa saja industri baru punya anggaran untuk beli 50 karena dulu dengan air tanah lebih murah misalnya. Ya. Tapi ingat, dengan air tanah kualitas air belum tentu lebih bagus. Nah, ini masa peralihan. Misalnya industri ngambil separuh dulu atau seperempatnya dulu. Nah, lambat laun tetap peraturan bahwa tidak boleh melakukan pengambilan air tanah itu harus ditegakkan. Cuma tidak langsung close ya kan. Karena spam butuh uji coba. Misalnya spam ada trouble, ada sedikit masalah, industri masih misalnya semula 4 sumur masih punya 1 sumur dan lain sebagainya. Jadi menurut kita diperlukan apa ya? Masa transisi. Masa transisi. Berarti masa transisi. Transisi itu supaya mungkin tidak kaget mungkin ya, tidak Pak kaget. Kalau gampangannya ya Pak. Iya. Dan masa transisi itu memudahkan bagi tadi pemanfaat spam khususnya dari industri itu untuk mereka mungkin yang semula ngambil dari air tanah, pengambilan dari air tanah, kemudian dari pengambilan air atau dilayani dari spam seperti itu pasti kan ada perbedaan khususnya dari segi pembiayaan kan Pak ya, untuk biaya yang semula hanya membayar pajak air tanah yang sekarang mungkin harus membayar biaya per meter kubik dari spam seperti itu. Jadi memang perlu yang namanya masa transisi ya Pak ya. Pak Haji mungkin Pak Haji pernah ada pengalaman nih terkait tentang masalah apa nih tadi penegakan peraturan terkait pengambilan air tanah dan terkait dengan industri mungkin bisa di sharing sedikit Pak. Bahwa misalnya industri kok tetap mengambil maka dia melanggar pasal 39 ayat 1 PP 145 tentang kawasan industri. Dia melanggar memang kalau melakukan pengambilan air tanah. Ada bisa sanksi dan lain sebagainya. Tapi sanksi itu dibicarakan terakhir ya kan. Yang perlu dilakukan oleh teman-teman industri jangan hanya berhitung misalnya tarif dari spam misalnya 5.000 atau 6.000 atau 7.000. Sementara retribusi air tanah sangat murah. Industri harus menghitung lagi biaya pompa berapa, biaya bangun sumur berapa, operasional listrik dia berapa. Lalu ketika industri punya treatment, punya sumur, ada karyawan yang merawat treatment itu. Jadi industri, kalau saya di pihak industri, saya menghitung lengkap nih. Misalnya beli air dari spam 7.000 atau 8.000, retribusi misalnya 500 atau 1.000. Tapi ingat, industri harus mengeluarkan biaya konstruksi, biaya pemeliharaan, biaya SDM, biaya pompa, biaya bahan kimia. Nah ini harus dihitung. Lalu ada jaminan kualitas. Ketika berpikir lengkap seperti itu, maka mengambil sistem spam ini adalah mutlak. Di samping memang peraturan. Yang terakhir ingat konflik lingkungan ya. Nah kalau berpikir komplit seperti itu antara spam, antara industri,
Terus pemerintah sebagai apa ya yang menegakkan peraturan, ketika semua regulator, ketika semua berpikir logis, berpikir transparan, hitung-hitungan terbuka gitu, kok nggak akan ada sanksi? Ya kan? Akan sangat kondusif, sangat nyaman. Karena ini adalah untuk semua kepentingan. Kira-kira itu kalau misalnya kita berpikir lengkap, ngitung bareng kalau perlu ya. Iya, Pak. Pak Aji, tadi Pak Aji sempat menceritakan tadi ada tentang KIM, kawasan industri di Medan itu mungkin itu gimana Pak ceritanya? Itu juga mungkin kawasan industri juga kan Pak? Tapi itu kalau di sana sudah dilayani SPAM Pak? Kawasan industri semula dia pakai sumur. Pakai sumur bor, terus retribusi dan lain sebagainya, jumlah debitnya dan lain sebagainya, perhitungannya kurang clear ya kan. Lalu dihitung dengan clear di kawasan industri itu, terus PDAM Tirtanadi, PDAM Medan mampu menyediakan SPAM. Nah, dengan apa ya, semacam sosialisasi dari aparat penegak hukum dan industri kondusif kok. Berarti ini salah satu contoh yang berhasil gitu ya Pak? Contoh berhasil. Dan masa peralihan. Tidak semua industri nyambung yang pertama. Yang kedua, industri tidak 100% langsung ngambil air dari PDAM. Memang pasti akan ada pentahapannya Ada pentahapan. ya Pak ya? Ya. Baik, menarik sekali nih Pak Aji. Mungkin sebelum kita closing, ada pesan-pesan atau apa ya, kata-kata penutup dari Pak Aji? Ya, kalau pertama air itu tetap kebutuhan ya. Lalu air itu kita jadikan bukan hanya kebutuhan tapi budaya ya. Budaya merawat air itu menjadi budaya kita gitu. Lalu manfaatkan air secara bijak ya. Terus hormati sesama pengguna air dan jaga kelestarian lingkungan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Aji. Oke, Sobat TIU, itu tadi dari Pak Awaludin Setia Aji. Jadi air merupakan kebutuhan utama. Jadi budaya untuk melestarikan air dan lingkungan harus mulai kita terapkan demi keberlangsungan kehidupan kita bersama. Terima kasih, sekian dari saya, Meira, juga Pak Awaludin Setia Aji. Kita jumpa lagi di episode yang lain, masih di TIUcast, Tirta Utama Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.